Opung Luhut pernah bilang gini, orang-orang yang kerja di luar negeri yang dapat beasiswa dari pemerintah dan mereka nggak mau balik lagi ke Indonesia. Siapa sangka selepas Jepun dan India, Malaysia akan jadi hub pusat data ketiga terbesar di Asia, mengalahkan 45 negara yang lain. Kalau di negara tetangga Malaysia, beritanya dengan ekonomi digitalnya yang begitu luar biasa, tetapi di negara kita, Indonesia tercinta, masih percaya haji masuk goa. Malaysia luar biasa kemajuan ekonomi digitalnya dan akan menjadi salah satu pusat hub data center terbesar di Asia Tenggara. Ini sungguh membuat kita menjadi ketar-ketir. Tetapi berita yang ada di dalam negara kita sendiri di Indonesia, kenapa kabur aja ke luar negara yang saat ini menjadi pembahasan perbincangan hangat di media sosial. Untuk sahabat-sahabat semua, jangan kabur ke luar negara. Soalnya kabur ke luar negara itu juga tidak mudah. Apalagi kalau dokumennya tidak resmi, justru akan susah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Malaysia semakin maju di dalam ekonomi digitalnya. Bahkan para investor produk ekonomi digital yang sudah mendunia, yang mempunyai jenama besar di dunia, di seluruh dunia, rame-rame berinvestasi di Malaysia. Ini menunjukkan bahwa ekonomi digital di Malaysia begitu menjadi salah satu penopang ekonomi yang luar biasa. Namun apalah daya di negara kita, ketika para investor mau masuk ke negara kita saja, sudah dihadapkan dengan peraturan inilah, peraturan itulah, ujung-ujungnya kabur. Kemudian ada juga lah yang baru mau menjalin kerjasama saja sudah kena pungli. Apakah gara-gara pungli sehingga para investor itu tidak mau berinvestasi di Indonesia? Oke, kita simak berita kemajuan negara tetangga kita, yaitu Malaysia yang luar biasa di dalam ekonomi digitalnya. Siapa sangka selepas Jepun dan India, Malaysia akan jadi hub pusat data ketiga terbesar di Asia, mengalahkan 45 negara yang lain. Seperti yang anda tahu, ada 48 negara Asia yang sistemnya mungkin lebih hebat daripada Malaysia, seperti Arab Saudi, Korea Selatan, Singapura dan lain-lain lagi. Namun masa depan industri pusat data Malaysia dilihat cerah berikutan permintaan global terhadap infrastruktur digital terus berkembang dan peranannya dalam komuniti pusat data dijangka semakin meningkat. Tak mustahillah Malaysia akan menjadi hub pusat data ketiga terbesar di Asia. Ini apa yang dilaporkan oleh Bank Pelaburan Hong Leong Investment Bank Berhad HLIB. Jadi mana buktinya? Buktinya ialah perkembangan pusat data di Malaysia mengalami pertumbuhan yang ketara dengan pelaburan yang diluluskan berjumlah 114.7 bilion ringgit antara 2021 dan 2023. Jadi apakah faktor kuat yang meloncakkan Malaysia sampai mampu jadi pusat data ketiga terbesar di Asia ini? Pertamanya, memandangkan pusat data menggunakan tenaga elektrik dengan banyak, Malaysia turut mempunyai kelebihan besar, iaitu tenaga boleh baharu TBB atau Renewable Energy RE. Apa itu TBB? TBB adalah tenaga yang dihasilkan dari pelbagai sumber yang boleh dijana semula seperti tenaga solar, angin, ombak, tenaga hidro, biogas dan biodiesel. Oleh itu, melalui 22 projek tenaga boleh baharu TBB daripada sumber biogas dan biodiesel yang telah diluluskan oleh kerajaan bagi menyokong peralihan tenaga negara untuk mencapai 70% campuran kapasiti TBB dalam pembekalan elektrik menjelang 2050, turut menjadikan Malaysia tersangat mampu dalam membekalkan tenaga elektrik yang secukupnya kepada pusat data ini nanti. Malah dianggarkan secara kasar 35 hingga 40 gigawatt TBB diperlukan dengan mengandaikan solar untuk menjana 7.2 gigawatt
gigawatt pusat data tersebut kelak. Selain elektrik dan air, sambungan jalur lebar yang tinggi menjadi utiliti kritikal kedua dalam industri pusat data. Gentian yang menghantar dan menerima data pada kelajuan cahaya telah menjadi prasyarat untuk rangkaian antara pusat data, korporat, pembangun dan pengguna akhir. Dengan kelebihan kemudahan jalur lebar gentian optik di Malaysia yang terbaik di peringkat domestik maupun antarabangsa, sudah semestinya sangat mencukupi untuk pembangunan pusat data ini. Bukan itu saja, lonjakan dalam pelaburan pusat data juga membuka peluang baharu kepada pemaju hartanah. Pemaju dengan tanah yang sesuai untuk pembangunan pusat data boleh menjual tanah secara terus, membina dan memajak pusat data kepada pengendali atau turut serta mengendalikan pusat data tersebut. Selain itu, di bawah sektor pembinaan, kontrak kejuruteraan, perolehan, pembinaan dan pentauliahan EPCC yang canggih adalah penting untuk pusat data moden yang memerlukan konfigurasi lanjutan dan langkah keselamatan cyber. Keperluan ini menjadi rahmat buat mereka yang terlibat dalam sektor yang disebutkan tadi. Hal ini kerana dianggarkan nilai pembinaan pusat data bernilai RM130 bilion hingga RM228 bilion berdasarkan saluran paip beban IT 4.5 hingga 5.1 gigawatt, dan ini pasti akan membuka peluang kepada mereka yang terlibat. Dari impian ke kenyataan, Malaysia sedang melakar namanya sebagai hub data ketiga terbesar Asia. Ini bukan kebetulan, tetapi hasil pelaburan besar dan infrastruktur terbaik yang dibangunkan bersama oleh kerajaan Malaysia selama ini. Ratusan triliun rupiah investasi batal masuk ke Indonesia. Gara-gara apa? Premanisme ormas. Lu bayangin, pabrik udah siap ekspansi, tapi malah disegel sama ormas. Ini bisnis atau hutan rimba? Menurut Ketua Himpunan Kawasan Indonesia atau HKI, banyak investor itu kabur gara-gara ormas yang maksa ikut serta dalam bisnis pabrik. Dari transportasi, catering, sampai bangunan, mereka minta jatah. Kalau nggak dikasih, demo, blokir pabrik. Bahkan ada yang nyegel langsung. Gua nggak habis pikir, kita lagi butuh investasi biar ekonomi maju, malah ada yang ganggu. Yang rugi siapa? Negara kehilangan ratusan triliun, perusahaan nggak bisa berkembang, lapangan kerja hilang, dan ujung-ujungnya rakyat yang kena dampaknya. Bahkan beberapa investor sampai kirim surat ke Presiden Prabowo minta negara turun tangan buat bersihin kawasan industri dari premanisme. Sekarang pertanyaannya, kalau udah kayak gini, pemerintah harus gimana? Jelas, negara harus turun tangan. Premanisme di kawasan industri harus diberantas biar investor itu nggak takut buat masuk. Dan bukan cuma itu, kita juga harus bikin aturan yang jelas supaya ormas nggak bisa semena-mena ngeganggu bisnis. Dari kasus ini kita harusnya belajar kalau mau negara berkembang, bisnis harus aman, aturan jelas, dan premanisme harus diberantas. Bukan cuma investor yang butuh kepastian, tapi juga pekerja yang pengen lapangan kerja itu tetap ada. Menurut lo, gimana cara pemerintah harus menangani premanisme di kawasan industri? Dan kalau lo jadi investor, lo masih mau taruh duit di Indonesia atau bakal cari negara lain? Komen di bawah. Kalau seandainya saya jadi investor, ya nggak mungkin saya taruh duit saya kepada negara yang dimana negara tersebut banyak pungli, kemudian masih ada preman-preman yang nggak jelas minta setoran. Ini kan sangat-sangat merugikan negara. Dan faktanya itu terjadi di negara kita. Pantas saja investor kabur kalau preman-preman yang nggak jelas ini tidak ditindak tegas. Pabrik sudah dibangun, kemudian ditarik kembali, jadi nggak beroperasi. Yang rugi siapa? Yang rugi negara kita. Yang rugi siapa? Yang rugi masyarakat. Tidak dapat pekerjaan. Harusnya mencontohi seperti negara tetangga lainnya yang dimana pungli preman itu nggak ada ya. Tetapi kalau di negara kita itu ya seperti itu, sahabatku semua. Mau menuju era keemasan kapan kalau preman-preman yang tidak jelas ini masih berkeliaran, minta jatah, minta setoran. Ini sangat-sangat berdampak negatif untuk negara kita tercinta. Pantas saja tagar pergi ke luar negara menggema di media sosial. Dan ternyata kita itu akan dibuat panik dengan negara tetangga lainnya, seperti Malaysia, yang dimana ekonomi digitalnya semakin maju, akan menjadi salah satu negara dengan nomor 3 di Asia, pusat hub data center terbesar nomor 3 di Asia. Bayangkan, ngeri nggak? Sedangkan kita masih tertinggal jauh dari mereka. Ini sangat-sangat miris ya, ketika sudah ada investor masuk,
bukannya dijaga dengan baik, justru kena pungli pula. Ini mudah-mudahan UNESCO juga melihat pungli ya, supaya dianugerahkan pungli di Indonesia. Enggak sahabatku semua, ini bercanda ya. Tetapi dari berita yang beredar seperti itu, mudah-mudahan pemerintah juga mengambil langkah tegas supaya tidak ada preman-preman atau pungutan-pungutan liar dari segelintir oknum yang meresahkan para investor. Ini sangat disayangkan. Kenapa ya di negara kita itu pungli begitu sangat-sangat susah diberantas, sehingga kadang-kadang masyarakat juga dibuat resah karena segelintir ulah mereka. Dan baru-baru ini media sosial digemakan dengan hashtag tagar pindah ke luar negeri. Kita simak beritanya. Jangan pindah ke luar negeri. Pindah ke luar negeri itu tidak seenak yang kalian bayangkan. Kalau kalian tidak mempunyai skill, kalau kalian tidak mempunyai informasi yang tepat. Opung Luhut pernah bilang gini, orang-orang yang kerja di luar negeri yang dapat beasiswa dari pemerintah dan mereka nggak mau balik lagi ke Indonesia, mereka bekerja di luar negeri, mereka akan tetap menjadi warga negara kelas 2. Permasalahan gini Opung, kita itu nggak peduli mau kelas 1, kelas 2, mau apa. Contoh aku Opung ya, aku di sini kerja, nggak peduli aku di mata orang Denmark ini aku kelas berapa, I don't fucking care Opung. Intinya aku dimanusiakan di sini, gaji aku sesuai dengan standar negara ini, nggak dipilih-pilih. Oh dia buruh kasar gajinya seuprit aja, enggak, ada standarnya Opung. Nah kalau di Indonesia bagaimana? Buktinya ada hashtag kabur aja dulu. Nah kebayang nggak? 10 tahun ke depan anak-anak muda yang pintar-pintar itu pada kabur semua ke luar negeri, nggak mau lagi di Indonesia, nggak ada lagi orang-orang pintar di Indonesia, ada yang orang-orang tua. Terus kayak mana nanti negara itu? Ya yang paling yang hidup di situ yang pejabat-pejabat itulah, yang keluarga-keluarganya yang udah jadi pejabat nih, nanti ponakan jadi pejabat, yang sama mereka lah yang korupsi. Terus Indonesia itu harapannya menjadi Indonesia emas tuh kayak mana? Gak mungkin banget, itu bullshit Opung. Selama korupsi dan hukumannya nggak sesuai, minimal ada hukuman perampasan aset bikin miskin, atau kalau bisa hukuman mati kayak di Cina. Kalau udah dibikin hukuman mati, kenapa cuman hukuman mati? Kenapa nggak ini korupsi dibikin hukuman mati biar pada kapok? Hai, lagi rame nih hashtag tentang kabur aja dulu. Banyak banget netizen Indonesia atau orang Indonesia yang pengen pindah ke luar negeri karena capek sama kondisi di negeri ini. Seperti pengen ke Singapura, Belanda, Dubai. Kayaknya lebih menjanjikan ya, terutama dari segi kesejahteraan. Tapi sebelum kita kabur, kita lihat dulu realitanya. Di luar negeri kesejahteraannya memang bagus banget, tapi biaya hidupnya juga tinggi loh. Kayak di Singapura sewa apartemen aja bikin pusing. Di Belanda pajaknya tuh besar. Kalau Dubai itu pasti kita harus kerja kerasnya luar biasa. Sebenarnya bukan tempatnya, tapi bagaimana kita bersyukur dan mau berkontribusi terhadap negeri ini. Kalau kita semua kabur, yang bangun negeri ini siapa? Kayaknya kita harus mulai dari diri kita sendiri, kita bangkit bareng-bareng, kita negeri kita ini. Kalau menurut kalian mau stay atau kabur? Coba komen di kolom komentar, dan jangan lupa follow, like untuk ngobrol seru lainnya. Ya. Tagar kabur aja dulu itu lagi menggema di Indonesia karena anak-anak muda disuruh pindah aja deh ke luar negeri demi pekerjaan yang lebih layak dan kehidupan yang lebih sejahtera. Asli, aku udah lihat tagar itu, Rik. Karena seakan-akan mereka nggak menemukan harapan di negeri ini. Itu bener banget. Bahkan di luar negeri itu banyak memberikan insentif-insentif yang lebih menenangkan kepada anak-anak muda mereka dibandingkan berharap pada kebijakan dan peraturan di negeri ini. Jadi mereka membuat semacam tagar kabur aja dulu. Tentu saja ini tentang kesejahteraan dan hidup yang lebih layak. Banyak yang lelah dengan kebijakan di negeri ini, Rik, sampai mereka mencari kesempatan di negeri lain. Bahkan sosiolog juga ikut komentar soal fenomena ini. Iya, bener banget sih. Apalagi kan banyak lulusan sarjana yang lagi nyari kerja. Itu dia, makanya sosiolog juga ngomong kalau banyak orang berpendidikan di Indonesia yang merasa nggak ada harapan. Jadi mereka lebih memilih ke luar negeri. Bahkan banyak yang pindah ke warga negara. Contohnya ke Singapura untuk hidup lebih layak. Kabur aja dulu. Belakangan ini tengah ramai di X. Orang nge-tweet dengan tagar kabur aja dulu. Isinya berupa ajakan untuk mencoba peruntungan baru ke luar Indonesia.
entah itu sekolah di sana atau bekerja di sana. Sekilas, tagar ini memang terlihat biasa saja. Tapi apabila dicermati, tagar ini bukan hanya sekedar keinginan saja, melainkan adalah sebuah bentuk dari rasa kekecewaan. Apakah generasi muda Indonesia sudah sangat frustrasi dengan segala problem yang ada di Indonesia? Dari mulai pewarisan jabatan ke kerabat, kafling lahan yang ugal-ugalan, bahkan laut pun dikaflingin. Daya beli turun, korupsi ugal-ugalan, judi. Belum lagi masalah ketersediaan lapangan kerja. Dan yang sudah kerja harus siap menghadapi ini. Tagar kabur aja dulu dapat diartikan sebagai upaya anak muda untuk mencari kepastian hidup yang lebih baik. Beberapa negara maju menjadi tujuan seperti Australia dan Jepang. Dua negara tersebut menawarkan peluang karir yang lebih baik dari segi upah maupun kualitas hidup di negara tersebut. Tagar kabur aja dulu bukan semata-mata fenomena biasa, melainkan bentuk kekecewaan karena negara belum bisa menjamin kepastian kerja dan juga kelayakan hidup bagi warganya. Tapi jangan sampai tagar ini membuat aura pesimis di negeri ini. Kita harus optimis dan yakin bahwa kita bisa melalui masa sulit. Bagaimana menurut kalian? Ini lagi rame banget nih, tren kabur aja dulu. Ini awalnya dari X ya, terus di TikTok juga lagi rame banget, tren hashtag kabur aja dulu. Jadi buat yang belum tahu, intinya kabur aja dulu tuh tren buat lu nyari kerja di luar negeri gitu. Dengan Betul, Mas. pengharapan penghidupan yang lebih layak, hidup yang lebih nyaman, dan mungkin lu bisa saving segala macem. Intinya itu. Gue mau ngambil sudut pandang yang berbeda nih dari tren kabur aja dulu. Yang pertama, jiwa gotong royong Indonesia emang gokil sih. Gue akuin mantep banget. Banyak banget orang yang udah kerja di luar itu supporting banget orang-orang yang pengen bisa dapat kerja di luar negeri gitu. Entah di Jepang, di Jerman, di negara Amerika, di Europe, segala macam itu disupport banget. Banyak banget yang share tips dan triknya dan gratis secara cuma-cuma. Gokil. Dan yang lebih gokil lagi menurut gue nih adalah orang-orang Indonesianya sendiri yang pengen kerja di luar gitu. Lu bayangin gak sih maksudnya kenapa tren ini naik? Ya karena di Indonesia Betul, udah Mas. susah banget nyari penghidupan yang layak gitu. Kayak lu gak bisa nyalahin siapa-siapa, lu gak bisa, ya bukan salah lu lah intinya ini. Dan lu udah berusaha semaksimal mungkin dan ternyata oh negara gua gak bisa buat dapat kehidupan yang layak, gua kayaknya harus pergi keluar deh. Gokil. Kayak lu ngerti gak sih, kayak ini bukan salah lu, tapi lu harus tanggung jawab dengan kehidupan lu gitu. Jadi kayak ya udah gue terima ini dan gue harus cari survive di negeri orang dan ya segala konsekuensinya bakal gue ambil. Gokil orang-orang Indonesia emang bener-bener maaf ya. Dan jangan lupa tolong ajak-ajak saya ya, saya juga perlu ini kerjaan buat negara luar. Oke, thank you. Lagi rame nih tagar kabur aja dulu di media sosial X. Tagar itu isinya cuitan keinginan kabur dari Indonesia dan berpindah ke luar negeri karena lelah dengan keadaan di sini. Dengan pindah ke luar negeri, netizen kepingin kesejahteraannya lebih baik. Singapura, Amsterdam, Tokyo, Berlin, dan Dubai jadi tujuan favorit netizen. Gimana sih tanggapan pengamat soal fenomena ini? Nalim, pengamat pendidikan sekaligus konsultan karir dari platform Jurusanku bilang, pindah ke luar negeri bisa saja dilakukan. Menurutnya, pindah ke luar negeri karena bekerja maupun kuliah bisa menumbuhkan global dexterity, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan kultur yang berbeda-beda atau global tanpa kehilangan jati diri. Tapi dia mengingatkan, warga Indonesia yang ingin pindah wajib memperhatikan kondisi masing-masing. Mereka harus sesuai persyaratan dan menyesuaikan tujuan. Apakah ingin pindah dengan bekerja atau kuliah? Sebelum pindah, pastiin juga sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan berhati-hati dengan banyaknya penipuan. Jadi, kamu ikutan nggak buat ikutan Kabur aja dulu ke negara orang menggema di media sosial, khususnya di kalangan anak-anak muda, di Gen Z lah, generasi Gen Z. Memang tidak bisa dipungkiri, mungkin karena beberapa faktor ekonomi, sulitnya mendapat pekerjaan, apalagi untuk lulusan sekolah SMA atau sekolah yang istilahnya pendidikannya biasa-biasa aja, tidak kuliah. Justru
akan sulit mendapat pekerjaan. Kalau dapat pun biasanya hanya bekerja di pabrik yang dimana upah pekerjanya pun juga cukup-cukup untuk makan. Bahkan di Indonesia ini upah pekerjanya itu sangat berbeda, dan ini juga sangat membingungkan ya, kenapa tidak disamaratakan. Di negara tetangga di Malaysia upah pekerjanya itu disamaratakan ya. Kamu mau tinggal di daerah sana lah, kamu mau tinggal di daerah sini, upah pekerjanya itu sama. Dan baru-baru ini Malaysia juga menaikkan upah pekerjanya yang dulunya minimum 1.500 sekarang naik 1.700. Dan di negara kita ya sampai itu terus tidak ada kenaikan. Yang di daerah yang kurang maju cuma 2 juta, yang di Jakarta 5 juta. Yang di Jakarta 5 juta itu pun hanya untuk yang tertentu saja. Tidak merata. Kemudian korupsinya juga luar biasa. Siapa yang nggak lelah, bayangkan. Dengan keadaan negeri dengan penuh koruptor, kemudian para koruptor dihukum enak, tidak dihukum berat, padahal merugikan masyarakat kita. Untuk sahabat-sahabatku semua, tentunya kalian juga jangan pesimis ya, meskipun di dalam negeri kita tengah carut marut berbagai masalah. Tetap optimis, tetap berusaha, dan tetap berkarya. Jangan pernah putus asa, terus menyerah, terus nggak berbuat apa-apa, itu salah. Kalau mau kabur aja ke luar negeri, itu juga butuh proses. Tidak asal-asalan. Kalian juga harus punya skill. Karena di luar negeri juga tak seindah yang kalian bayangkan. Mungkin kalian melihatnya orang-orang yang sudah lama kerja di luar negeri, terus kemudian terlihat di kampungnya sukses, bisa beli ini, bisa beli itu. Mereka dulunya mengawali dari nol, dan mereka dulunya gajinya juga tidak tinggi. Jadi jangan mudah tergiur ya. Apalagi kalau hal-hal seperti ini biasanya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang suka menipu. Langsung menawarkanlah pekerjaan di media sosial untuk diberangkatkan ke negara orang. Dengan iming-iming cukup mudah, syaratnya buat paspor aja, ayo langsung berangkat. Jangan mau. Sekarang juga banyak sekali penipuan di media sosial memberangkatkan kerja ke negara orang dengan secara ilegal. Banyak, ke Australia, ke Jepang, ke Arab, itu banyak yang terjadi. Apalagi untuk ibu-ibu perlu waspada, jangan asal ikut saja kerja di negara orang. Kalau mau bekerja di negara orang ataupun kalau mau kuliah ke negeri orang, harus benar-benar ikut prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Tetap semangat dan jangan sampai pesimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.